Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Galis Matiwi dari kelas praktikum A2 ingin mempresentasikan mengenai pentingnya literasi digital. Sebelumnya ada yang belum tahu mengenai literasi digital atau ada yang udah tahu? Kalau belum tahu, saya jelasin terlebih dahulu. Literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era digital untuk menyaring informasi secara akurat. Nah, upaya lain untuk mendukung literasi digital ini adalah penggunaan aplikasi yang tepat, serta pemahaman secara mendalam mengenai informasi yang didapatkan tersebut. Selanjutnya itu ada komponen literasi digital. Nah, komponen literasi digital itu ada 9. Yang pertama itu social networking. Social networking ini tuh kayak akun sosial media yang kita punya nih, kayak Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada transliterasi. Nah, transliterasi ini merupakan upaya untuk memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan, serta mengkomunikasikan konten tersebut. Nah, dalam komponen ini lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan di berbagai sosial media, grup diskusi atau layanan online. Yang ketiga itu ada maintaining privacy. Nah, privasi menjadi hal penting nih dalam literasi digital. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime gitu. Yang keempat itu ada managing digital identity. Nah, kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial yang kita miliki. Jangan kayak kita nipu nih orang dengan menggunakan eh, identitas palsu gitu. Yang kelima itu creating content. Creating content merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten. Yang keenam, lanjut. Nah, yang keenam ada organizing and sharing content. Organizing and sharing content berkaitan dengan bagaimana kita pengguna platform itu mengatur dan membagikan konten informasi. Yang ketujuh itu ada reusing content. Reusing content merupakan bagaimana kita selaku pengguna platform untuk membuat atau mengolah kembali konten. Nah, yang kedelapan ada filtering and selecting content. Nah, komponen filtering and selecting content ini berkaitan dengan kemampuan kita mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada self-broadcasting. Nah, komponen ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform gitu. Selanjutnya itu ada manfaat literasi digital. Yang pertama itu menghemat waktu nih. Jadi kita dengan adanya literasi digital ini, kita dapat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang kemudian kita bisa jadikan sebagai referensi keperluan tugas-tugas gitu. Yang kedua, belajar lebih cepat. Nah, akan lebih cepat apabila kita dapat memanfaatkan platform online untuk menyediakan definisi-definisi istilah sulit. Yang ketiga itu ada pemerolehan informasi terkini, yaitu dengan adanya kemampuan literasi digital, kita akan memperoleh informasi yang terbaru nih. Yang keempat, selalu terhubung. Nah, selalu terhubung ini adanya jaringan internet dan penggunaan aplikasi atau sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dengan hal umum, terutama pada saat proses komunikasi. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi dunia. Nah, konten yang terdapat di internet dapat mempengaruhi penggunanya. Konten-konten yang berupa tulisan, gambar, ataupun audio visual sekalipun, terutama jelas dapat berpengaruh dalam pemikiran para penggunanya gitu. Nah, yang terakhir itu ada upaya peningkatan kemampuan literasi digital. Yang pertama itu mulai berpikir kritis. Nah, ketika kita menerima sebuah informasi yang tidak jelas kebenarannya atau membuat kita berpikir nih, apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Nah, dengan berpikir kritis, kita dapat menganalisis informasi yang tidak jelas kebenarannya tersebut gitu. Yang kedua, menguasai finding information. Nah, finding information artinya bisa memilah secara akurat dan mengevaluasi informasi yang diterima atau disebarkan melalui platform digital gitu.
Yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial untuk belajar dan berkolaborasi. Nah, kita dapat memanfaatkan media sosial seperti melihat konten edukasi yang dibuat oleh konten kreator. Nah, yang keempat itu memahami digital culture. Nah, memahami digital culture, kita perlu memahami nih keberadaan internet mempengaruhi cara berinteraksi dan berkomunikasi seseorang. Dan yang terakhir itu ada menjadi aman di internet, yaitu pada saat mengakses internet kita perlu membiasakan diri untuk mendeteksi potensi-potensi yang membahayakan diri, seperti adanya cybercrime gitu. Oke, segitu dulu dari saya. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.